Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai mikrob dan energi terbarukan. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa mikrob ternyata sangat penting dalam membantu proses hidrolisis dan fermentasi untuk produksi bioetanol. Lalu, jenis mikrob apa saja yang dapat digunakan dan bagaimana karakter fisiologisnya? Mari kita lihat dan kenalan satu-satu dengan mikrob-mikrob berikut ini. Jenis mikrob yang pertama adalah Saccharomyces cerevisiae. Kalian pasti pernah makan tape kan? Nah, mikrob yang satu ini adalah kamir yang sering dimanfaatkan untuk pembuatan tape tersebut. Kamir jenis ini bersifat fakultatif anaerob, artinya dapat tumbuh pada kondisi aerob maupun anaerob. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikrob yang paling umum digunakan untuk produksi etanol karena kemampuan produksi etanolnya yang cukup tinggi dengan menghasilkan yield mencapai 90%. Spesies ini juga toleran terhadap konsentrasi etanol yang dihasilkannya hingga pada konsentrasi 10%. Kamir jenis ini juga mudah dimodifikasi secara genetik. Namun, mikrob ini memiliki kekurangan karena hanya dapat menggunakan glukosa yang merupakan gula C6 sebagai substratnya. Nah, ini adalah lintasan bagaimana Saccharomyces cerevisiae mengubah glukosa menjadi etanol. Seringkali dalam produksi etanol tidak hanya dihasilkan etanol saja, tetapi juga dihasilkan gliserol, butanadiol, dan asetat. Oleh karena itu, para peneliti umumnya memodifikasi lintasan tersebut dengan memblokir lintasan pembentukan asetat, butanadiol, dan gliserol agar etanol yang dihasilkan lebih tinggi. Untuk mengatasi spesifitas substrat yang tinggi, para peneliti telah melakukan pengembangan terhadap galur ini melalui teknik rekayasa genetika. Sebagai contoh, kamir Saccharomyces cerevisiae strain DA24 diinsersikan gen-gen yang berperan dalam lintasan yang terlibat untuk memecah gula C5 yang secara alami tidak ada di kamir ini. Dengan adanya insersi gen tersebut, kamir ini akhirnya bisa memanfaatkan silosa dan selobiosa. Pada grafik di sebelah kanan atas, jika kamir ini ditumbuhkan pada medium yang mengandung glukosa dan silosa, maka glukosa akan digunakan terlebih dahulu untuk produksi etanol. Ketika glukosa sudah habis, maka kamir ini bisa menggunakan silosa untuk menjaga kestabilan produksi etanol. Namun, pada grafik kanan bawah, jika kamir ini ditumbuhkan pada medium yang mengandung silosa dan selobiosa, maka keduanya akan digunakan dalam waktu yang relatif bersamaan untuk produksi etanol. Jenis mikrob yang kedua adalah Zymomonas mobilis. Spesies ini merupakan kelompok bakteri gram negatif yang bersifat fakultatif anaerob. Sama seperti Saccharomyces cerevisiae, bakteri ini secara alami juga hanya dapat menggunakan gula C6 misalnya glukosa dalam fermentasinya. Meskipun demikian, waktu fermentasi bakteri ini 3-4 kali lebih cepat dibandingkan dengan Saccharomyces cerevisiae. Bakteri ini juga toleran terhadap konsentrasi etanol tinggi, pH rendah, serta pada konsentrasi gula yang tinggi. Gambar ini mengilustrasikan proses produksi etanol oleh Zymomonas mobilis. Pirufat yang dihasilkan dari glikolisis akan digunakan untuk membentuk etanol melalui molekul intermediate asetil-CoA. Dalam produksi etanol juga seringkali dihasilkan produk samping berupa asam laktat, sehingga perlu pemisahan lebih lanjut antara asam laktat dan etanol. Jenis mikrob berikutnya adalah bakteri-bakteri yang diperoleh dari lingkungan bersuhu tinggi. Bakteri yang hidup pada lingkungan ini sangat cocok untuk digunakan dalam produksi etanol karena umumnya pretreatment dilakukan pada suhu tinggi. Contoh kelompok thermophilic bakteria adalah Thermo-anaerobacterium saccharolithicum dan Clostridium thermoselum. Bakteri-bakteri tersebut dapat memfermentasi berbagai jenis gula, termasuk selulosa, sehingga dapat membantu dalam proses hidrolisis. Nah, dari paparan tadi, kira-kira kita ingin memanfaatkan jenis mikrob yang mana nih? Ada Saccharomyces cerevisiae,
Zimomonas mobilis, dan beberapa spesies thermophilic bakteria. Tentu jika ingin memilih mikroorganisme, maka kita harus mempertimbangkan jenis substrat dan kondisi fermentasi yang sesuai. Secara keseluruhan, mikrob ternyata memiliki potensi yang luar biasa sebagai agen penghasil energi terbarukan yang berkelanjutan, sehingga dapat menjadi alternatif energi di masa depan. Dan sekarang giliranmu untuk mengeksplor mikrob-mikrob tersebut. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.